Oten itu memang dibodohi dengan terjemahan. Jadi kenapa saya menjelaskan masalah hineni itu sesuai dengan kaidah bahasa Ibrani. Kamu salah tempat dan salah orang kalau bahas hineni dengan saya. Nih kalau nggak percaya teman-teman ya. Ini bahasa Ibrani, bacaannya hineni. Artinya saya di sini. Kok kamu jelaskan amburadul ke sana kemari? Kalau kamu menjelaskan hineni kepada orang yang tidak pernah belajar bahasa Ibrani, mungkin mereka manggut-manggut saya, manggut-manggut saja. Saya belajar bahasa Ibrani 3 tahun. Paul Jong saja tidak sanggup debat dengan saya. Oke. Kemudian terima kasih atas kejujuranmu RK. Makanya di dalam surat Al-Kahfi ayat kelima ya, kita ini dihadirkan untuk memberikan peringatan kepada orang-orang yang mengatakan Tuhan itu punya istri. Si RK tadi jujur bahwa di dalam kekristenan Tuhannya berkeluarga. Ada Bapa sebagai suami, ya, Roh Kudus sebagai istri, waliyauzubillah. Mereka telah subhanallahu amma yasifun, ya. Maha suci Allah atas apa yang mereka sekutukan. Masa Bapa adalah suami, Roh Kudus adalah istri, Yesus adalah anak? Astagfirullah. Konsep macam apa ini? RK, memang Roh Kudus itu di dalam Torah kamu, di dalam Kejadian 1 ayat kedua itu wanita. Kalau Bapa adalah laki-laki, Bapak dan anak bersatu. Kata kamu tadi, Bapak ini sebagai suami. Gak bisa dipahami oleh orang Islam. Makanya Al-Quran turun sebagai Al-Furqan untuk membedakan antara hak dan batil. Masa Tuhan punya istri dan istrinya adalah Gabriel atau Roh Kudus? Ya Allah RK, kamu terlalu polos dalam hal ini. Saya menjebak kamu sebetulnya. Ternyata Tuhannya Kristen punya istri, istrinya Roh Kudus. Roh Kudus adalah wanita, Bapak adalah suami bagi jemaat-jemaat Kristen. Astagfirullah RK. Luar biasa ya. RK, saya memang tidak membahas transmisi Alkitab dengan kamu. Tetapi di dalam hukum positif, formula di dalam hukum positif, barang siapa yang menyatakan, maka beban pembuktian itu adalah kepada orang yang menyatakan. Alkitabmu menyatakan satu-satunya dalil Tritunggal, ya, satu-satunya dalil Tritunggal, sebab ada 3 yang memberikan kesaksian. Di dalam sorga Bapa, Firman adalah Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Ini adalah satu-satunya ayat tentang dalil Tritunggal. Lah, katanya kamu menginjili, ya. Ini saya adalah orang yang diinjil oleh kamu. Saya pengen tanya ini dari kodeks yang mana kok ada ayat semacam ini? Karena ayat ini bertentangan dengan ajaran Yesus. Di dalam apa? Di dalam Markus. Ini ajaran Yesus, Markus 12 ayat 9 ayat ke-29, ya. Ini ajaran Yesus. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah dengarkanlah hai orang Israel, Tuhan kita adalah Allah itu esa. RK, kalau di dalam Islam, firman itu adalah sifat. Nah, Yesus itu tercipta ketika Allah berfirman. Dalilnya mana? Quran surat Al-Imran ayat 69. Kenapa kamu tertawa? Ini ilmu. Inna masalah Isa indallahi kamasali Adam. Sesungguhnya penciptaan Isa di sisi Allah sama dengan penciptaan Adam. Khalaqahu min turabin tsumma qala lahu kun fayakun. Ketika Allah berkehendak kun, jadilah, maka jadilah Yesus. Jadi Yesus itu adalah produk dari kehendak Allah. Produk. Kenapa produk Allah disembah? Makanya saya tadi katakan, ketika firman Allah jadi manusia, kamu sembah. Tetapi ketika firman Allah jadi matahari dan bulan, kenapa tidak kamu sembah? Firman Tuhan jadi sungai, jadi cakrawala, tidak kamu sembah. Sedangkan firman Tuhan jadi manusia, kamu sembah. Yang manusia itu bukan firmannya, dia itu adalah produk dari firman. Makanya Al-Quran menyatakan inna masalah Isa indallahi kamasali Adam. Sesungguhnya penciptaan Isa di sisi Allah sama seperti penciptaan Adam. Muter-muter, dijelaskan, ditanya tentang konsep ketuhanan, dari mana Tritunggal, enggak dijelaskan. Dor. Wah, Bang Sahril, kita menang Bang Sahril. Mantap.
Oke, Kalah dia. siap Nandar. Gas Nandar. Ya, Ini sebentar dulu aku tanya nih. Kamu mau sampai udah 2 mana? jam. Hah? Dua Udah jam. 2 jam. Kamu dari tadi aku takut nanti kamu semakin babak Enggak belur. apa, enggak apa-apa. Ini udah 2 jam. Mungkin ini saya jawab. Habis itu kamu apa? Close statement. Habis itu saya close statement. Saya jawab dulu. Kan saya yang awal. Oke, gimana ini kamu tanggapi? Saya tanggapin. Habis itu kamu close statement. Oke, Habis itu silakan. saya close statement. Saya kan yang awal tadi. Ini Deal kan. jangan nangis dong Herka. Kamu Enggak, siapa yang nangis? Oke. udah, jangan diambil hati. Aduh, Nandar. Nandar mulai framingnya ini mulai jauh teman-teman. Mulai jauh dia framing. Tapi Nandar, saya tidak akan turunkan saya punya derajat dengan membalik framing kamu. Itu prinsip saya, Nandar. Saya tidak akan balik framing kamu. Karena kalau saya balik framing sama seperti kau framing dialog ini, sama hal saya menurunkan derajat saya. Saya sudah menjelaskan secara akademis. Dan untuk apa saya menjelaskan lagi? Saya menurunkan derajat saya untuk memframing kamu. Tuhan saya tidak mengajarkan seperti itu. Tuhan saya mengajarkan bahwa ya katakan ya, tidak akan katakan tidak. Kamu framing jauh. Kau bilang ini istrinya ini, suaminya ini, istrinya ini. Itu terlalu jauh. Padahal saya berbicara tentang alegorikal. Serius. Tapi kamu tidak bisa mengimbangi apa yang saya dialogkan. Kamu tidak bisa mengimbangi, Nanda. Tapi untuk apa saya balik framing? Kualitas saya tidak mau turunkan. Tidak mau turunkan kualitas saya dengan balik memframing kamu. Enggak mau. Tapi saya akan menjelaskan tadi tentang Hineni. Ya. Ini di dalam Kejadian berbicara tentang dan malaikat. Malaikat Allah berfirman kepadaku dalam mimpi itu, Yakub. Jawabku, ya Tuhan. Kok malaikat dia bilang di sini Tuhan? Kok di sini malaikat Allah? Kok di sini Tuhan? Itu Ada perbandingan yang akan saya lakukan. ayat berapa tadi Kak? Aku catat. Silakan. Ayat Ayat berapa? Kejadian 31. Ayat 31 ayat yang ke-11. Kok malaikat di situ dia bilang ya Tuhan? Saya bisa melakukan perbandingan, bahkan saya sudah buat perbandingan dengan Kejadian pasal 24 ayat 7, di mana malaikat Tuhan yang membimbing bangsa Israel keluar dari perbudakan tanah Mesir. Kejadian 24:7 di mana Yotevave memerintahkan kepada pribadi kedua untuk membawa bangsa Israel keluar dari perbudakan tanah Mesir. Ada pribadi pertama, ada pribadi kedua. Lalu malaikat itu dipanggil Yakub dengan sebutan Tuhan. Hineni kalau dalam bahasa Ibrani-nya. Nah, saya sudah menjelaskan tentang rabinik dalam sebuah tradisi Yahudi, tradisi rabinik, bahwa ketika ada sebuah imam di dalam sinagoge mengatakan Hineni, bagaimana dia mengkonfirmasi dirinya di hadapan Allah. Itu penjelasannya. Bahkan malaikat Tuhan ini adalah sebuah teofani. Teofaninya Allah. Tidak bisa dipungkiri, ada pribadi pertama, ada pribadi kedua. Bukan ini ajaran pagan, tetapi saya jujur dengan Alkitab saya. Saya tidak mungkin membohongi Alkitab saya gara-gara saya ingin memframing dan menang debat dengan kamu. Alkitab saya mengatakan begitu, ya saya akan jelaskan seperti itu. Saya tidak akan framing, karena saya tidak akan turunkan derajat saya dengan balik memframing kamu. Tetapi saya berkata jujur, jika ya katakan ya, jika tidak katakan tidak. Alkitab mengatakan ya Tuhan, Hineni. Banyak sekali pernyataan-pernyataan ketika Abraham, ini aku Tuhan. Banyak pernyataan Hineni dalam Alkitab. Tetapi dalam tradisi Yahudi berbicara tentang Hineni dalam sinagoge, tradisi rabinik dalam sinagoge, Hineni itu di mana dia mengkonfirmasi, seorang imam mengkonfirmasi dirinya di hadapan Allah. Itu sangat jelas. Saya tidak akan menipu diri saya. Dan ada juga pernyataan Malak Yotevave. Ya, di dalam Kejadian pasal 16 ayat yang ke-7 sampai 13. Ketika pernyataan memanggil dalam Abraham, Kejadian pasal 22 ayat 11. Itu malaikat yang dalam Keluaran tadi, Keluaran 13 ayat 21 ini yang bilang ya Tuhan, malaikat Allah ya Tuhan, itu pun tertulis lagi di dalam Kejadian pasal 22 ayat yang ke-11.
Itu malaikat Yotevave lagi. Malaikat Adonai, malaikat Allah. Lalu Abraham bilang, ya Tuhan. Ada lagi ketika Allah datang bertemu sebagai manusia kepada Gideon. Dalam Hakim, kitab Hakim pasal 6 ayat yang ke-11. Itu pribadi kedua teofaninya Allah yang datang kepada Gideon dalam rupa manusia. Gideon berkata, ya Tuhan, hineni. Apa yang salah? Saya jujur dengan Alkitab saya. Itu berbicara tentang kebagaimanaan Allah dan keesahan dari Allah. Tapi sangat-sangat disayangkan Anda. Bertobatlah. Silakan kamu close statement, saya close statement. Baik ya. Jangan nangis RK, aduh kamu nih. Baik, kita mulai closing ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dari tadi saya tidak memframing yang mengatakan Bapa adalah suami ya kamu. Tadi kan pembahasannya Roh Kudus atau Ruah Elohim di dalam Kejadian 1 ayat kedua adalah wanita. Terus kamu bilang Bapa adalah suami. Itu kamu sendiri yang bilang, kok saya yang dibilang framing. Nah kemudian teman-teman perhatikan ini. Kenapa mereka ini tersesat? Karena mereka ini nggak tahu bahasa Ibrani. Nih saya tunjukkan ya teman-teman ya. Rekam ucapan saya kalau saya salah. Dan malaikat Allah, kita perhatikan di sini ya. Dan malaikat Allah berfirman kepadaku dalam mimpi. Yakub, jawabku, ya Tuhan. Ini diterjemahkan dari mana kok bisa ya Tuhan? Saya belajar Ibrani 3 tahun ya, coba. Payomer Elai malak berkata kepadaku seorang malaikat, malaikat Ha Elohim, Bahalom di dalam mimpi. Yakub dan Yakub, Pak Omar dan Yakub berkata, Hineni. Tadi sudah saya tunjukkan bahwa Hineni itu artinya adalah aku di sini. Bentar ya, tadi masih ada nggak? Nah teman-teman, mana ya tadi ya? Aku perasaan tadi pakai Hineni. Sebentar. Nah teman-teman, kita lihat nih. Apa Hineni di sini? Coba perhatikan bahasa Ibraninya, bandingkan dengan kejadian 31 ayat 11. Coba bandingkan ya. Kejadian tuh teman-teman perhatikan nih ujungnya nih Payomer Hineni. Hineni itu artinya saya di sini. Kok bisa terjemahannya jadi kok bisa jadi ya Tuhan? Kalau nggak percaya RK, kamu lihat di dalam Bubble Hub Genesis 31 ayat 11. Coba perhatikan kamu di sini. Nih di dalam bahasa Inggris sendiri, wa Omar, Hineni. Hineni itu hirayem, balohoti hoye, hiyayem. Kan ada lagunya, Scorpion. Ya kan? Tuh. Hineni itu artinya hirayem. Aku di sini. Kok bisa terjemahannya jadi Gabrul? Ini kok terjemahannya jadi ya Tuhan? Kamu menjelaskan sesuatu yang kamu tidak pahami. Saya menguasai Ibrani, menguasai Yunani, bisa baca Arab. Makanya tidak pernah terkalahkan. Saya memang kalau kalah koin ya memang ya namanya koin ya kan. Itu rezeki-rezekian. Rezeki kamu ya rezeki aku kan berbeda. Rezeki aku ya segini mungkin. Rezeki kamu ya segitu. Kalau masalah rezeki Allah yang ngatur. Kalau masalah koin. Tapi kalau masalah kebenaran, kamu sungguh tersesat RK. Terjemahan kamu ini membodohi umat terjemahan. Makanya saya belajar Ibrani 3 tahun. Karena saya tahu bahwa Islam adalah agama yang benar. Dan ternyata banyak terjemahan yang salah. Coba lihat sekali lagi. Dan malaikat Allah berfirman kepadaku dalam mimpi itu. Yakub, jawabku ya Tuhan. Ini diterjemahkan dari mana? Nggak ada kata Elohim di sini. Kok bisa jadi Tuhan? Payomer Elai berfirman kepadaku, berkata kepadaku, Malak Ha Elohim, seorang malaikat Tuhan, Bahalom di dalam mimpi. Yakub mengatakan, Yakub Pak Omar, ya Yakub menjawab ya, Pak Omar di sini ya. Hineni, iya aku di sini. Kok bisa jadi ya Tuhan? Nah, terjemahannya nih. Ini ada ini. Hei bolokoto hole angel. Hei ada ini lagunya. Dalam bahasa Inggrisnya jujur, here I am. Dalam bahasa Ibraninya hineni.
Genesis 31 ayat 11. Bagaimana kamu menjelaskan tentang konsep ketuhanan kalau terjemahannya saja salah? Hah? Mikir. Paul Jang saja nggak berani, RK. Saya tawarkan Anda belajar bahasa Ibrani dengan saya gratis. Saya nggak minta uang sama kamu, gratis biar kamu pintar. Siapa tahu kamu dapat hidayah. Membedakan aku di sini dan ya Tuhan saja kamu nggak bisa. Kok ngomong tentang konsep ketuhanan? Ditanya kodeksnya mana? Itu bukan masalah kodeks. Padahal itu prinsip dalam beragama. Jangan nangis, RK. Kamu teman saya. Jangan nangis. Jangan berbangga dengan koin. Tapi kalau kalah debat ya kalah aja, RK. Saya tantang siapa debater Kristen yang siap berdebat semacam ini. Si Bom-Bom aja nggak berani, si Paul Jong saja nggak berani, ya. Kalah aku kalau koin memang kalah ya. Ini sultannya nggak ada, ini kemana nih? Saya, Ya, Sultan udah nggak mau lagi dengar dakwah kamu, Nandar. Oh iya gitu ya. Oke. Nggak mau lah. Silakan ya. Saya ya closing ya. Ya. Selesai saya closing tidak boleh tambah-tambah lagi ya. Iya, silakan. Terima kasih Nandar. Ya. Jadi gini Nandar ya. Saya kasih paham kau. Ketika pernyataan di dalam Keluaran ya, di dalam Keluaran itu mengatakan tentang Hineni. Saya tadi sudah menjelaskan bahwa kalau berbicara tentang Hineni dalam tradisi ibadah Yahudi, dalam tradisi berbicara tentang di sini aku Tuhan. Di sini aku. Malaikat Yotevave datang. Lalu Yakub berkata di sini. Dalam saya buka lagi jendela pikiran kamu, Nandar. Bahwa dalam tradisi Yahudi rabbinik, seorang pemimpin ibadah, doa, pujian di dalam sinagoge itu namanya Seliak Sibur. Seliak Sibur itu berbicara tentang kazan. Ya, berbicara tentang kazan, berbicara tentang seorang pemimpin di dalam sinagoge. Jadi sebelum memulai pelayanannya, seorang kazan ini Nandar, seorang Seliak Sibur ini Nandar, seorang kazan ini, dia berkata Hineni. Nah, di situ berbicara tentang Hineni dalam sebuah tradisi Yahudi rabbinik. Itu berbicara tentang seorang pemimpin, seorang kazan itu mengkonfirmasi kepada Allah. Itu bentuk kode konfirmasi. Hineni. Ya tentu Nandar tidak akan mengerti. Nandar percaya kepada Allah negeri Arab, negeri Mekah. Kalau berbicara tentang tradisi, tentang kazan, tentang Hineni, tentang tradisi Yahudi rabbinik, Nandar tidak bakal mengerti. Dia mengerti tetapi dia pura-pura tidak mengerti. Dia paham. Nah, kemudian Nandar, poin berikutnya, inilah bentuk perbedaan. Jangan kau bilang, wah orang Kristen menyembah malaikat. Salah besar. Nih, saya melakukan sebuah perbandingan dalam Wahyu. Di dalam Wahyu dia mengatakan apa? Wahyu pasal ini. Maka tersungkurlah aku di depan kakinya untuk menyembah dia, menyembah malaikat nih. Tetapi ia berkata kepadaku, janganlah berbuat demikian, aku adalah hamba Allah. Nah, ketika malaikat datang kepada Rasul Yohanes menyembah malaikat itu berkata, jangan sembah saya. Saya juga hamba Allah. Saya juga cuma hamba Allah, kamu jangan sembah saya. Nah, dalam sebuah pernyataan, di dalam kejadian tadi, ketika malaikat Tuhan datang kepada Yakub, ini perbandingan. Malaikat Tuhan datang kepada Yakub, apa yang dilakukan? Apakah ketika dia bilang Hineni, lalu malaikat Tuhan itu bilang jangan sembah saya juga hamba Allah? Tidak. Tetapi di situ adalah pribadi kedua berbicara tentang hakikatnya Allah. Malaikat itu bilang jangan sembah saya. Tidak. Itu sebuah perbedaan dengan Wahyu itu yang kita bacakan. Di dalam Wahyu malaikat bilang jangan sembah saya. Di dalam Kejadian tidak ada malaikat itu mengatakan, karena memang itu berbicara tentang keilahian, teofaninya Allah, pribadi kedua. Itu poin Nandar. Saya jawab. Kemudian Nandar, poin berikutnya, ya, poin berikutnya.
Kamu mulai memframing ya masalah virus, tapi sudahlah. Saya orangnya fair. Saya tidak akan mau memframing sama seperti kamu ya Nandar ya. Dan Yesus Kristus dengan tegas mengatakan bahwa aku dan Bapa adalah satu. Aku dan Bapa adalah ekat. Aku dan Bapa adalah esa. Aku dan Bapa bukanlah yakit. Aku dan Bapa bukanlah wahid. Aku dan Bapa adalah esa. Ya kalau Nandar dan teman-temannya mau menyembah Allah yang tunggal, yang yakit, yang wahid, yang sebiji, ya it's up to you. Tetapi wahidnya dari mana? Dari segi mana? Kalau esa sangat jelas ada dalam diri Bapa, ada firman dan ada roh. Ketritunggalan, Trinitas bukan berbicara berapa jumlah Allah. Tapi Trinitas berbicara tentang kebagaimanaan Allah. Itu poinnya Nandar. Sehingga Alkitab menjelaskan tentang bagaimana Allah sangat-sangat jelas di dalam Alkitab. Tetapi Nandar tidak mampu menjelaskan tentang kebagaimanaan Allah yang ayakit secara gramatikal bahasa Ibrani. Bahasa Arab nggak berani, nggak apa-apa. Tetapi maaflah ya kalau saya ada salah-salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom untuk kita semua. Om Swastiastu. Salam nama budaya.